Ya saudara, senang kita bisa berjumpa kembali. Ya sekali lagi saya ucapkan selamat saudara semua yang sudah bergabung. Saya lihat di sini sekali lagi banyak sekali yang sudah bergabung. Rina, Marima, ya Tuhan berkati saudara. Lalu Kaisario Eko, Tuhan berkati. Bu Guntur, ya Tuhan berkati saudara. Yeti, Bu Patrick diberkati oleh Tuhan. Ya Bu Patrick ngalami mujizat kesaksian dalam keluarganya. Ya Nivea Men, ya diberkati Tuhan. Agus, ya Tina diberkati. Anton, Budiman, Edi Dwi, ya diberkati Tuhan. Semuanya ini masih tambah terus, saudara. Ya Rahel, Dela, Budi Ayu, Ati Diarjo, dan banyak lagi saudara. Bahkan juga Unike, ya Magetan, ya Jayapura, saudara berkati. Emi, saudara Kupang, Yubel, ya Riau, Linatan, Medan diberkati semua. Ya lalu Herni, Papua, Margareta, Palu, Dev, ya Tomohon, Anita Lu, Malaysia diberkati Tuhan. Kitty, Banjar, ya Timotius, Bambang, ya Supriyo di Korea, wah dari Korea, ya Usan diberkati saudara. Ya Abes Karen, ya dari Selat Panjang berkati. Anton Ambon, Hendrivo, Angola, ya Lucia, Makassar, lalu Yudita, Manado, banyak. Nudi, Bangka, ya. Lalu Megawati, Palembang diberkati. Irwanto, Manado, banyak Manado ya. Arti, Palangkaraya, Desi, Medan, ya Mesti, Tapanuli, Elizabeth Chang, Taiwan, ketemu lagi. Lalu Pak Timotius Jumadi, Samarinda, dan semuanya. Saya percaya kita sudah sangat diberkati. Selamat ya berjumpa kembali, dan saya percaya hari ini kita akan sangat diberkati. Katakan saudara, hari ini kita akan sangat diberkati. Sekali lagi, hari ini doa-doa akan dijawab. Katakan saudara, hari ini doa-doa akan dijawab oleh Tuhan. Hari ini akan ada kasih karunia yang luar biasa. Katakan satu lagi, hari ini akan ada pesan Tuhan, rema Tuhan yang penting bagi setiap kita. Ya Tuhan berkati saudara. Sekarang saya akan bacakan beberapa kesaksian. Yunianto, ya sebelum saya mengucapkan terima kasih atas khotbah setiap hari via online dari Pak Ubaja. Sangat memberkati kami. Mujizat banyak terjadi dalam usaha kami. Walaupun masa pandemi ya COVID-19, usaha saya masih bisa jalan karena saya mengandalkan Tuhan. Dalam keadaan apapun, saya selalu ingat Pak Ubaja sering menyampaikan, katakan dengan profetik, dengan iman yang sungguh-sungguh. Ya ucapkan perkataan profetik, apa yang dikatakan Tuhan. Ya dengan iman sungguh-sungguh. Saudara. Ya terima kasih Pak Ubaja, Bapak senantiasa sehat, dan sehingga kami selalu bisa mengikuti seri khotbah Pak Ubaja ya via live streaming. Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati. Yulianto lebih dan lebih lagi. Tangkap terus. Saya bersyukur ya biarpun ada pandemi, ada krisis, Tuhan berkati. Bahkan saya doakan kamu diberkati luar biasa. Sehingga jadi berkat yang luar biasa. Saudara semua juga yang lain yang sedang punya pergumulan keuangan diimani. Sentiasa ada doa, satu ada kesaksian. Saudara juga akan mengalami hal yang luar biasa. Ini saat-saat yang luar biasa saudara. Lalu Darmini. Shalom, saya Ibu Darmini bersyukur pada Tuhan karena saya sudah terima mujizat dari Tuhan Yesus. Dulu suami saya pendendam. Ya rasa kecewa dengan saya sampai dia jenuh dengan saya. Sampai dia curhat sama mantan pacarnya. Wah,
Dan ternyata mantan pacarnya itu senasib dengan suami saya. Dia bosan juga dan jenuh juga dengan suaminya. Karena ya mendendam rasa kecewa pada suaminya. Hanya singkat cerita, karena suami saya dan mantan pacar itu sering curhat, mereka merasa cocok dan berencana untuk menikah. Saat itu saya down dalam keterpurukan saya, ya setel radio El Shaddai. Saya berdoa dan bersyukur selalu sepanjang hari. Walaupun hati menangis, tapi Tuhan Yesus menyuruh kita bersukacita. Tuhan menjawab doa saya, asal saya yakin, mengimani dan percaya. Saya imani dan katakan terus supaya suami saya bertobat dan kembali kepada kami, keluarganya. Seperti setiap rema yang saya dengar dari Pak Baja melalui radio El Shaddai. Dan itu saya lakukan. Ya, jadi terus dipercaya firman Tuhan, dikatakan terus, saudara. Iya. Seperti setiap rema yang saya dapatkan ya dari Pak Baja melalui radio El Shaddai, itu kami lakukan. Puji Tuhan, mujizat terjadi. Singkat cerita, akhirnya suami saya sudah bertobat dan kembali ke jalan Tuhan serta kembali pada kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pak Baja, keluarga Allah diberkati. Tadi tentang pekerjaan, tentang keuangan, berani mengucapkan perkataan profetik, perkataan iman. Tuhan berkati. Sekarang tentang rumah tangga, saudara juga sama. Sekalipun mengalami hal yang sulit, tapi berani ambil tindakan iman, perkataan profetik, diberkati, ditolong, mujizat dalam keluarga. Saya juga doakan setiap saudara yang sedang mengalami ya masalah keluarga pun imani, keluarga saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Ini saatnya dijawab ya. Kalau ada yang dipulihkan, keluargamu juga dipulihkan. Kalau Darmini mengalami pemulihan rumah tangga, keluargamu juga. Sekarang saksian Bu Patrick, Shalom Bu Patrick, Madiun. Shalom, saya Bu Patrick, SKL Madiun. Saya mau menyaksikan betapa dahsyatnya, luar biasanya Tuhan kita. Asal kita tetap teguh percaya dan berharap padanya seperti yang dialami oleh banyak dari kita. Kondisi pandemi ini berdampak dalam hidup kita. Demikian juga dengan saya. Apalagi usaha saya berhubungan dengan sekolah dan kantor. Jadi otomatis karena ya mereka tutup. Jadi usaha saya juga ya sangat berat. Tetapi saya tidak mau menyerah dan putus asa. Saya makin dekatkan diri pada Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Ya tidak berharap pada anaknya, yang berharap dan percaya kepadanya. Jujur secara keuangan saya berat sekali. Apalagi satu anak saya kuliah di Sydney, Australia. Jadi saya harus kirim dana untuk hidup di sana. Belum juga biaya hidup kami di Indonesia. Cukup berat. Tapi saya terus berjuang dan percaya Tuhan. Saya katakan perkataan profetik. Perkataan profetik itu luar biasa sekali, saudara. Semua ngalami banyak. Bahwa saya diberkati. Jadi tetap katakan, saya diberkati, saudara. Iya. Dan anak saya bisa bekerja sesuai dengan studi yang diambil. Bahkan bisa melayani. Terus ucapan perkataan profetik. Ya, saya juga selalu mengajak anak saya yang kedua, Joy, untuk naikkan pujian dan penyembahan. Ya, malam sepulang dari toko, saya aktifkan Pondok Daud online, bergabung di Pondok Daud online. Saya tetap bayar persepuluhan saya. Ya, sekalipun sulit, tetap setia perpuluhannya. Bahkan bukan dari keuntungan. Ya, tiap saya terima uang berapapun, saudara. Ya, luar biasa sekali. Ya, selalu pertama saya berikan persepuluhan. Ya, dana, ya, perpuluhannya dana ya. Cuma 20-50 saja, ya tidak mau menunggu jumlah besar. Jadi dapat berapa langsung perpuluhan. Dapat berapa langsung perpuluhan. Saya cuma bilang pada Tuhan, selalu ingatkan saya untuk bayar perpuluhannya. Ya Tuhan, malah doa saudara. Minta diingatkan supaya tidak lupa perpuluhan. Ada orang yang nawar-nawar perpuluhan, tapi Bu Patrick malah minta jangan sampai lupa gitu saudara.
Ya, di sini. Selalu ingatkan saya untuk berbuat ya. Puji Tuhan, sejak akhir Juli, Tuhan mulai alirkan kembali dana dari kecil tambah dan tambah. Saya percaya akan makin tambah lagi. Dan yang buat saya sujud semakin tersungkur pada Tuhan, tanggal 6 Agustus, jadi baru saja, anak saya Angel diangkat secara resmi sebagai staf editor di tempat studinya di Sydney. Di mana saat semua serba dikurangi, kami terima anugerah. Ya, bahkan kalau dipikir dengan gaji yang cukup sulit diterima, kalau anak saya bekerja di Indonesia, itu semua dengan sangat luar biasa Tuhan kerjakan bagi anak-anak Tuhan yang selalu kokoh bertahan ya di dalam Tuhan. Dia adakan perbedaan bagi kita semua. Ya, Tuhan adakan perbedaan. Tetap semangat, tetap percaya, tetap melayani Tuhan dengan kasih. Ya, terang Tuhan terbit atasmu. Amin. Ya, luar biasa. Selamat ya Bu Patrick, Tuhan berkati, Tuhan berkarya, dan saya percaya akan berkarya lebih dan lebih lagi. Ya saudara, saya bersyukur saudara 3 kesaksian. Yang pertama tentang tadi pekerjaannya sekalipun krisis, dia berani tetap imani, ucapan perkataan profetik juga saudara. Ya lalu tetap ya perpuluhannya enggak mau hilang, semua ya sama, Tuhan berkati bahkan lebih. Lalu urusan rumah tangga, saudara, dipulihkan. Masalah pernikahan dipulihkan. Sekarang dua-dua saudara, tentang pekerjaan, keuangan, tentang anak diberkati Tuhan. Ya tetap setia, bahkan untuk perpuluhan. Tadi minta jangan sampai bisa lupa. Tuhan ingatkan senantiasa. Saya percaya 3 kesaksian memberkati setiap kita. Ya saya dorong setiap saudara alami apapun, pegang Tuhan. Tuhan itu pasti dan kita akan dapat anugerah besar. Sekarang kita akan belajar saudara firman Tuhan yang saya percaya ini akan menjadi sekali lagi pesan bagi kita. Kalau kita bisa tangkap, kita akan mengalami luar biasa. Saya juga percaya kesaksian tadi sangat meneguhkan saudara. Yang pertama, tema yang Tuhan berikan di dalam hati saya yang saya rasa yaitu temanya katakan yang dikatakan Tuhan. Ayo coba ucapkan saudara. Katakan yang dikatakan Tuhan. Sekali lagi saudara. Katakan yang dikatakan Tuhan. Jadi melalui firman atau renungan saudara sore hari ini, kita sedang diajari oleh firman Tuhan. Supaya kita mengatakan yang dikatakan Tuhan. Bukan mengatakan yang dikatakan orang lain. Bukan mengatakan menurut pikiran kita sendiri. Tapi mengatakan yang dikatakan Tuhan. Mengucapkan yang dikatakan Tuhan. Saudara. Saya rasa itu penting sekali. Itu akan punya dampak yang luar biasa. Kalau saudara dengar 3 kesaksian tadi. Sangat meneguhkan sekali saudara. 3-3 ada kaitannya dengan perkataan iman. 3-3 ada ya kaitannya dengan perkataan profetik. Apa perkataan iman? Perkataan iman ada mengatakan ya sesuai dengan firman Tuhan diimani. Perkataan profetik apa yang sudah Tuhan katakan itu dikatakan, itu perkataan profetik saudara. Itu luar biasa sekali. Katakan yang dikatakan Tuhan. Sekali lagi saudara. Katakan yang dikatakan Tuhan saudara. Nah, saya ajak kita ya pelajari beberapa kisah. Nanti kita akan sangat diberkati. Kita akan belajar dulu perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya. Keluaran 3 ayat 7 sampai 8. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Jadi Tuhan sudah dengarkan ya kesengsaraan umatnya yang ada di Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka. Tuhan mendengar seruan doa mereka yang disebabkan oleh ya pengerah-pengerah ya mereka. Ya aku mengetahui penderitaan mereka. Tuhan berkata, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Maka Tuhan turun tangan lepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan
menuntun mereka keluar dari negeri itu, dibawa keluar ya ke satu negeri yang baik. Jadi dibawa Tuhan, dituntun Tuhan menuju satu negeri yang apa? Baik dan luas. Jadi sedang dituntut dikeluarkan dari perbudakan Mesir menuju satu negeri yang baik, ya, tanahnya baik, keadaannya baik dan luas dan besar, maksudnya gitu Saudara. Satu negeri yang berlimpah-limpah, Saudara, susu dan madunya. Jadi limpah-limpah, negeri itu limpah Saudara. Ya, pertaniannya, bahkan susu ternak dan madunya ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Faris, orang Hewi, dan orang Yebus. Jadi Saudara perhatikan dulu, Tuhan berkata, Tuhan itu melepaskan mereka dari perbudakan Mesir. Lalu Tuhan berkata lagi, Tuhan menuntun mereka menuju satu tanah yang dijanjikan, tanah yang baik, yang kita kenal sebagai tanah Kanaan. Saudara, tanah yang luas, yang penuh madu dan susu, Saudara. Ya, itu yang dikatakan oleh Tuhan. Lalu singkat cerita, kalau Saudara pelajari di Alkitab, wah Tuhan tolong mereka, ya, dengan kuasa mujizatnya Tuhan kirim Musa, ya, dipakai Tuhan memaksa Fir'aun sehingga akhirnya mereka bisa keluar dan berjalan menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Lah Saudara, menjelang mereka bersampai, Saudara, ada peristiwa-peristiwa. Ya, Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai, untuk melihat tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Bilangan 13 ayat 27 mulai, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi sama seperti dikatakan Tuhan. Dan inilah hasilnya, maka menunjukkannya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu. Ya, dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Jadi tanahnya luar biasa, hanya penduduknya wah besar-besar, kotanya kuat-kuat. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam ya sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Jadi setelah mereka mengintai, mereka kembali, mereka beri laporan seperti itu. Tanahnya memang hebat, bagus, penuh madu dan susu. Tapi sekali lagi mereka berkata penduduknya, wah orang-orang yang kuat-kuat, ya, kotanya juga kokoh, ya, dikatakan seperti itu Saudara. Lalu tambah lagi bilangan 13, 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dan dia berkata, ya, lalu ada yang berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Karena Saudara, kota-kotanya besar-besar, penduduknya besar-besar, kuat-kuat. Sehingga mereka berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Gak bisa kita maju menyerang, ya, karena mereka lebih kuat daripada kita. Gak mungkin kita bisa dapatkan tanah itu Saudara. Tadi Tuhan berkata, aku akan menuntun kau dan aku akan memberikan tanah. Yang baik, yang luas, ya, yang penduduknya ini dan itu sudah dikatakan Saudara. Sekarang waktu mereka sampai di sana, mereka berkata, memang ya dijanjikan Tuhan tanahnya baik, tapi kita nggak akan bisa masuk. Mereka lebih kuat dari kita, ya mereka ganas, bahaya, kita pasti kalah. Ya, jadi nggak mungkin masuk seolah gitu. Ayat 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Jadi 10 pengintai itu ceritakan kabar-kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya. Wah Saudara, makan manusia gitu Saudara. Iya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya, wah besar-besar. Juga kami lihat di sana ada orang-orang raksasa, orang-orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa
Dan kami lihat diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, jadi Tuhan sudah berjanji, ya, sudah berkata, aku keluarkan dari perbudakan Mesir, aku tuntun kau ya menuju satu tempat, aku akan berikan tanah yang baik, yang subur, ya, penduduknya ABCD. Setelah sampai di sana, mereka berkata tanya baik, tapi penduduknya ganas, raksasa, pemakan manusia. Jadi mereka berkata enggak mungkin kita bisa masuk. Ya, enggak mungkin kita bisa dapat. Mereka raksasa, kita seperti dikatakan di sini belalang diinjak mati. Jadi Tuhan berkata aku akan berikan padamu. Mereka berkata enggak mungkin. Ya kita bisa dapatkannya. Karena ya penduduknya besar, raksasa, kita pasti kalah. Jadi perkataan mereka dengan perkataan Tuhan itu beda. Mereka tidak mengatakan yang dikatakan Tuhan. Tuhan berkata aku akan bawa engkau, aku akan berikan tanah yang aku janjikan. Tuhan yang berjanji pada mereka. Tapi karena lihat keadaan musuh yang begitu besar, keadaan musuh yang begitu ganas, yang begitu menakutkan. Mereka berkata enggak mungkin bisa dapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Beda dengan yang dipikirkan Tuhan, beda dengan yang dijanjikan Tuhan, beda dengan yang dikatakan Tuhan. Pikiran mereka, hati mereka, khususnya perkataan mereka bertentangan. Tuhan berkata aku berikan, mereka berkata enggak mungkin kita bisa dapatkan, saudara. Lah, saudara, sekarang kita lihat itu tadi 10 pengintai yang berkata pada bangsa Israel. Sekarang kita lihat Yosua dan Kaleb perkataannya beda. Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Jadi Yosua berkata seperti yang dikatakan Tuhan. Kamu akan maju, kamu akan menduduki dapat negeri itu. Maka Yosua juga berkata pada bangsa Israel, kita akan maju. Kalau 10 pengintai dan yang lain tadi, kita enggak mungkin maju. Kita enggak mungkin bisa menang, kita pasti kalah, mati. Maju nekat pun ya mati. Tapi Yosua tidak. Kita akan maju, bukan hanya maju mati, menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, jadi syarat dengan yang dikatakan Tuhan. Kita akan maju dan mendudukinya. Sebab apa? Kita pasti akan mengalahkannya. Itu luar biasa. Bilangan 14 ayat 6 ditambah lagi. Kata Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, sebab mereka sudah resah semua. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Mengingatkan lagi, itu luar biasa sekali loh baiknya. Gitu saudara. Jika Tuhan berkenan pada kita, maka ia akan bawa kita masuk ke negeri itu. Ya kalau Tuhan berkenan, kita jangan ya berbuat yang tidak baik. Kalau kita menjadi berkenan, Tuhan akan bawa kita masuk ke negeri itu. Dan akan memberikannya pada kita. Tuhan akan memberikannya pada kita. Satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tuhan akan beri negeri yang luar biasa sekali. Hanya diingatkan, jangan memberontak kepada Tuhan, jangan berontak. Tuhan sudah nuntun, ya kita ribut, kita berkata gak mungkin bisa, kita marah-marah, bersungut, takut, ya jangan ya berontak pada Tuhan dan jangan takut pada bangsa negeri itu, jangan takut ya pada bangsa negeri itu, jangan takut untuk berjuang, jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk maju. Dikatakan saudara, sebab mereka akan kita telan habis. Bukan kita ditelan oleh raksasa katanya. Bukan kita ditelan oleh masalah. Kita yang telan masalah. Kita yang telan raksasa itu. Ya, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Takut dengan Tuhan. Sedang Tuhan yang menyertai kita. Saudara, ya, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut pada mereka. Saudara, kalau saudara bisa perhatikan beda
sekali. Ya Yosua dan Kaleb mengatakan apa yang dikatakan Tuhan. 10 pengintai mempengaruhi semua bangsa Israel pada saat itu. Mengatakan beda bahkan bertentangan dengan yang dikatakan Tuhan. Tuhan berkata, maju. Aku berikan tempat itu pada kamu. Ya, 10 pengintai dengan yang lainnya gak bisa maju. Kita maju akan mati. Gak mungkin kita bisa dapat. Gak mungkin. Tuhan berkata, aku akan berikan. Mereka berkata, gak mungkin. Tapi Yosua dan Kaleb, kita pasti dapat. Tuhan yang berjanji, menepati janji. Ya, Tuhan menyertai kita. Pasti bisa. Sama dengan yang dikatakan Tuhan. Kalau saudara perhatikan, 2 ini saudara. Ya, yang satu, ya 10 orang dan yang lain-lainnya beda. Tapi yang 2 itu sama. Saudara perhatikan akibatnya apa? Bedanya apa? Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku. Seperti yang mereka katakan di hadapan Tuhan. Seperti yang kita katakan di hadapan Tuhan. Seperti yang saya katakan di hadapan Tuhan. Seperti yang saudara katakan di hadapan Tuhan. Demikian akan kulakukan padamu. Demikian Tuhan lakukan pada mereka. Demikian Tuhan lakukan pada kita. Demikian Tuhan lakukan pada saya. Demikian Tuhan akan lakukan pada saudara. Dan di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berantaran. Ya, ini semua orang di antara kamu yang dicatat. Semua tanpa kecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungguh-sungguh padaku. Jadi yang berkata enggak mungkin bisa masuk. Beda dengan perkataan Tuhan. Ya, Tuhan berkata aku berikan. Kamu akan masuk. Kamu akan dapat. Tapi mereka semua yang berkata kita enggak mungkin masuk. Kita pasti mati. Sungguh-sungguh terjadi. Tuhan katakan kamu akan mati semua di padang gurun. Karena mengatakan yang beda dengan yang dikatakan oleh Tuhan. Dan kalau saudara bisa pelajari di Alkitab, Yosua dan Kaleb yang mengatakan seperti yang dikatakan Tuhan, mengalami apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan berkata, aku nuntun kamu masuk. Ya, negeri yang baik, penuh madu susu. Dan Yosua dan Kaleb berkata, kita akan masuk. Masuk. Sungguh-sungguh saudara mendapatkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mereka bisa masuk ke tanah itu saudara. Itu luar biasa sekali. Saudara saja dari kisah ini kita petik satu pelajaran. Pesan firman Tuhan saat ini, katakan yang dikatakan Tuhan. Apapun keadaannya, apapun situasinya. Saudara, katakan dikatakan Tuhan. Kalau Tuhan berkata, satu orang diselamatkan, seluruh isi rumah tangganya bisa diselamatkan. Biarpun pasanganmu, keluargamu, anakmu atau orang tuamu atau siapa sangat-sangat tidak mungkin. Tetap jangan ngomong gak mungkin. Ngomong seperti yang Tuhan ngomong. Aku diselamatkan, Tuhan selamatkan seluruh keluargaku. Harus katakan seperti yang Tuhan katakan. Kalau saudara sedang mengalami masalah berat sekali tentang keuangan. Semua orang berkata gak mungkin seumur hidup sampai mati gak akan bisa lunas. Sehidup sampai mati engkau gak akan mentas dengan masalah keuangan. Ini saatnya resesi, semua resesi. Kamu akan mengalami resesi. Saudara dengar, katakan yang dikatakan Tuhan. Kelimpahan datang, kekayaan datang. Katakan yang dikatakan Tuhan. Apapun yang saudara sedang kumpulkan, sakit penyakit, saudara. Mau seperti apapun, Tuhan berkata, bilur-bilurnya menanggung sakit penyakit. Katakan yang dikatakan Tuhan. Jangan katakan yang beda dengan perkataan Tuhan. 10 pengintai bersama seluruh bangsa itu loh saudara. Semua mengatakan yang beda dengan dikatakan Tuhan. Dan mereka hancur. Yosua dan Kaleb mengatakan yang dikatakan Tuhan. Mereka berhasil. Bahkan dipakai oleh Tuhan. Membawa generasi selanjutnya. Satu bangsa juga berhasil dapatkan yang dijanjikan oleh Tuhan. Semua kesaksian tadi kalau saudara perhatikan itu mengalami.
Ya mujizat karena mengatakan yang dikatakan Tuhan. Perkataan iman, perkataan profetik. Profetik itu kan profet, nabi. Ya, nabi itu mengatakan yang dikatakan Tuhan. Saudara, jadi waktu berani mengatakan yang dikatakan Tuhan, ngalami. Hari ini firman Tuhan sedang mengingatkan kita, meneguhkan, mengatakan apa yang dikatakan Tuhan. Sajak setiap saudara coba koreksi dulu. Selama ini saudara mengatakan sesuai keadaan yang nyata atau yang dikatakan Tuhan. Saudara mengatakan seperti yang diberitakan terus di dunia berita, apa yang dikatakan Tuhan. Saudara mengatakan yang dikatakan siapapun atau Tuhan. Kalau sama puji Tuhan. Tapi kalau beda katakanlah apa yang dikatakan Tuhan. Termasuk pendeta. Kalau beda dengan apa yang dikatakan Tuhan, katakan saja yang dikatakan Tuhan. Saudara akan mengalami. Tuhan itu jaminan. Seperti Yosua berkata, oh Tuhan menyertai kita. Itu pasti. Saudara akan mengalami. Masih ingat khotbah minggu yang lalu kisah yang sangat-sangat penting sekali. Tentang Yesaya dibawa ya di tengah-tengah lembah. Ya tulang-tulang kering yang sangat kering. Betul? Sudah. Lalu ditanya Yesaya bisa enggak tulang kering dipulihkan? Yesaya berkata enggak tahu. Saudara. Lalu diajari caranya. Saudara. Katakan ya bahwa keinginan Tuhan kamu hidup. Ya, katakan tulang bersatu. Urat keluar, ada daging, ada kulit, nafas dari segala penjuru berembus. Saudara dengar. Saat Yesaya mengucapkan yang dikatakan Tuhan, maka kuasa Tuhan bergerak. Maka tulang itu menyatu. Maka ada urat, maka ada daging, maka ada kulit. Maka ada ya angin dari segala penjuru, angin Roh Kudus. Hidupkan mereka, menjejakkan kaki, menjadi bala tentara yang besar. Sama. Kuasa terjadi, mujizat terjadi saat mengatakan yang dikatakan Tuhan. Terjadi pembalikan. Kematian jadi kehidupan karena mengatakan yang dikatakan Tuhan. Bahkan kemarin minggu juga diceritakan, saudara kalau tulang-tulang kering, itu karena bangsa Israel selalu mengatakan yang beda dengan hatinya Tuhan. Mereka berkata pengharapan kami mati, iman kami mati, kesempatan mati, mati sungguh. Maka Yesaya disuruh ucapkan, sampaikan yang aku inginkan. Aku ingin umatku hidup, bukan umatku mati. Aku ingin mereka dibangkitkan, bukan hanya hidup saja. Jadi pasukan yang sangat besar dan dahsyat. Saat ini juga ini berkata lagi pada kita, Tuhan gak ingin kita mati, hancur, saudara. Gak ada apanya, tidak. Tuhan ingin kita umatnya dalam perlindungan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Oh sekalipun dunia gelap, bangsa gelap, Tuhan ingin terang Tuhan datang. Katakan terang Tuhan datang. Ya kesehatanku, rumah tanggaku diterangi Tuhan. Studiku, pekerjaan keuanganku diterangi Tuhan. Pelayananku, gerejaku diterangi oleh Tuhan. Katakan yang dikatakan Tuhan. Katakan, ya saudara, orang-orang berbondong-bondong datang. Bangsa-bangsa datang. Sampai raja-raja datang. Dari jauh datang. Yang gak bisa jauh, yang gak bisa datang digendong. Katakan itu. Bukan makin kurang. Ya, oh pelayanannya tambah. Bukan jiwanya makin habis. Tambah banyak sekali. Katakan yang dikatakan Tuhan. Sekarang resesi. Oh ini resesi. Habis. Ya bangkrut jangan. Kelimpahan datang. Karena Tuhan berkata seperti itu. Kekayaan datang katakan. Akan membuat kuasa Tuhan berkarya. Dinyatakan. Akan terjadi pembalikan. Akan terjadi perbedaan. Dunia dalam gelap. Bangsa dalam kelam. Umat Tuhan terang, pancarkan terang, kemuliaan Tuhan. Caranya katakan yang dikatakan Tuhan. Apapun ya yang saudara alami, katakan yang dikatakan Tuhan.
Apalagi kalau saudara sudah dapat rema dari Tuhan, katakan rema itu. Katakan yang dikatakan Tuhan. Saudara akan lihat kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa. Saat ini itu mujizat-mujizat banyak sekali, saudara. Saya mulai terima lagi, ya mulai banyak sekali, saudara. Apalagi mujizat keuangan sekarang sedang banyak sekali, saudara. Luar biasa sekali. Ya, saya akan ajak saudara ya, tambah lihat satu kisah lagi, saudara akan lihat luar biasa. Siapapun kalau mengatakan yang dikatakan Tuhan alami kemuliaan. Tapi siapapun yang mengatakan yang beda dengan Tuhan mengalami kehancuran. Ya, kita akan baca Bilangan 20 ayat 1 dan seterusnya. Kemudian sampailah orang Israel, ya ini segenap umat itu, ya ke padang gurun Sin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, ya berkumpulah mereka mengurumuni Musa dan Harun. Jadi waktu tidak ada air, mereka mulai ngurumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Mereka ribut, saudara, dengan Musa, saudara. Katanya, ya sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Kenapa bawa kami sampai sini? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air, ya minum pun tidak ada. Jadi mereka marah. Kalau saudara lihat perjalanan mereka terus berulang-ulang, kurang air sedikit, marah ribut dengan Musa. Sudah ada air, nanti berapa lama mulai airnya agak kurang lagi, emosi lagi, marah lagi, sungut-sungut lagi, saudara. Terus menerus, saudara. Ya, lalu ya mereka merasa makannya hampir habis, kurang makan, marah lagi, saudara. Ya berkali-kali Tuhan berikan air, marah terus kalau setiap kali merasa kurang. Tuhan berikan roti mana, terus saudara. Akhirnya juga marah lagi, saudara. Enggak ada dagingnya, enggak badi. Tuhan berikan burung puyuh, saudara. Wah, datang luar biasa. Terus enggak ada henti-hentinya, bersungut-sungut. Terus tidak ada henti-hentinya, mereka mengeluh. Terus tidak ada henti-hentinya, ribut dengan Musa dan Harun. Kalau saudara bisa rasakan jadi Musa, wah luar biasa. Saat itu begitu banyak orang memimpin bangsa yang tegar tengkuk seperti ini. Kalau saya bisa bayangkan Musa itu tidak mudah, saudara. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan. Lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman pada Musa, ambillah tongkatmu itu. Disuruh ambil tongkat. Dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Ya, umatnya disuruh berkumpul. Ya, katakan di depan mata mereka kepada bukit batu itu. Jadi umat Tuhan disuruh kumpul, lalu mereka mengatakan pada bukit batu, ya, supaya diberi airnya. Jadi disuruh berkata pada bukit batu supaya keluarkan airnya. Demikian engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Jadi waktu semua marah, Musa datang pada Tuhan, merendahkan diri. Tuhan berkata, oh ambil tongkatmu, kumpulkan bangsa ini. Ya di depan bangsa ini, perintahkan pada batu, ya gunung itu dikatakan. Ya supaya mengeluarkan air. Sehingga mereka semua bisa diberi ya minum. Termasuk ternak mereka supaya bisa diberi minum. Itu perintah Tuhan, itu perkataan Tuhan. Saya ulangi ya saudara, supaya bisa nangkap ya. Jadi Tuhan berkata pada Musa, kumpulkan bangsa itu. Lalu engkau katakan kepada gunung batu.
Jadi bangsanya dikumpulkan, lalu berkatanya pada gunung batu. Supaya gunung batu itu keluarkan air, sehingga umat Allah bisa minum, sampai ternaknya bisa minum. Itu yang diperintahkan, yang dikatakan Tuhan pada Musa. Ayat 9, saudara perhatikan. Musa mengambil tongkat itu di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan padanya. Tongkatnya diambil. Ya seperti tadi, ambillah tongkat ini. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit itu, berkatalah ia kepada mereka. Tadi pesannya Tuhan, ya umat Allah hanya dikumpulkan, lalu berkata pada gunung batu supaya mengeluarkan air, saudara, sehingga semua bisa minum. Yang dilakukan Musa beda, saudara perhatikan, ya. Saya baca ayat 10 lagi. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit itu, berkatalah ia pada mereka. Bukan berkata kepada gunung batu, tapi berkata pada umat Allah. Saudara, apa yang dikatakan, saudara perhatikan. Dengarkan kepadaku, hai orang-orang durhaka. Wah, marah-marah. Musa ganti marah-marah. Ya, Musa tidak berkata pada gunung batu untuk mengeluarkan air, memberikan air pada umat Allah, tapi Musa berkata pada umat Allah, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Jadi dia tidak berkata pada gunung batu, berkata pada umat Allah, marah-marah, kamu orang-orang durhaka, gitu saudara. Ya, ayat 11, sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu. Bukan berkata pada bukit batu itu. Memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. 1 kali masih emosi. 2 kali pukul lagi, saudara. Maka keluarlah air sehingga umat itu dan ya ternak mereka dapat minum. Saudara, supaya saudara bisa jelas ya. Tuhan berkata pada Musa, ingat ya. Kumpulkan umat Allah, lalu katakan pada gunung batu. Gunung batu, keluarkan air. Supaya umat Allah bisa minum, termasuk ternaknya. Itu perintah Tuhan. Nah, sekarang Musa lain, mengumpulkan umat Tuhan. Tidak berkata pada gunung batu, berkata pada umat Allah. Orang-orang durhaka. Betul saudara? Apa aku? Kamu nyuruh aku keluarkan air. Lalu saudara, kepada gunung batu dia tidak berkata. Dipukul dengan emosi. Enggak cukup 1 kali. Dungkul lagi. Itu saudara. Dengan emosi untuk mengeluarkan air. Beda. Dengan yang dikatakan Tuhan. Nah, kalau saudara, saya ingin tanya sedikit saja. Kalau saudara jadi Musa, mimpin. Ini banyak sekali saudara. 2 juta. Ya. Bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang terus bersungut-sungut, bangsa yang terus ya seperti gitu saudara marah-marah. Layakkah Musa emosi? Saya mau tanya, coba saudara jawab sendiri aja. Mimpin bangsa seperti itu tegar tengkuk, ribut terus, kurang air berkali-kali sudah ditolong, ribut lagi. Oh, butuh makan sudah dikasih mana, ribut lagi, kurang daging kasih burung puyuh, ribut lagi. Layakkah Musa emosi? Banyak orang berkata layak. Gak ada seperti itu kok, enggak emosi gimana. Tapi saya katakan tidak layak. Tidak layak Musa marah. Saya ulangi, tidak layak Musa marah. Kenapa tidak layak? Coba kita akan baca ayat berikutnya ya, ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman pada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku, itu dianggap tidak percaya kepada Tuhan. Karena kamu tidak percaya padaku, tidak mengatakan seperti yang dikatakan Tuhan. Karena tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak mengatakan
Seperti yang dikatakan Tuhan, kita itu dikatakan tidak percaya pada Tuhan. 10 pengintai dan semua bangsa itu ya tidak mengucapkan seperti yang dikatakan Tuhan. Itu tidak percaya pada Tuhan. Jadi saya ajak saudara coba koreksi. Kalau saudara sudah dengar tahun ini tahun kemuliaan. Saudara enggak ngomong kemuliaan. Oh, kehinaan, kehancuran. Tidak percaya pada Tuhan. Kalau Tuhan berkata terang Tuhan turun atas kamu. Sekalipun dunia dalam gelap dan terang. Kelam. Saudara. Tidak percaya pada Tuhan. Kalau Tuhan berkata. Ya justru terang Tuhan percaya. Justru banyak orang berbondong datang. Kelompok semu akan penuh. Gereja kita akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Gereja kita akan limpah dengan panen raya. Oh, malah berkata ini gereja sudah mau hancur. Tidak percaya pada Tuhan. Halo, saudara, Tuhan berkata kelimpahan akan datang. Kekayaan datang. Ini resesi. Enggak mungkin. Tidak percaya pada Tuhan. Betul? Raja-raja orang-orang top akan datang. Ya karena lihat kemuliaan Tuhan. Mana orang-orang enggak mungkin tidak percaya. Saya ulangi ya, ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman pada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya padaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Tidak percaya dan tidak menghormati. Tuhan sudah berkata tahun kemuliaan. Kita ngomong enggak. Tidak percaya dan tidak menghormati. Tuhan berkata terang Tuhan akan menerangi kita. Gereja Tuhan terang terpancar. Sampai orang datang panen raya. Enggak percaya. Mungkin malah marah-marah. Tidak percaya dan tidak menghormati Tuhan. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan pada mereka. Akhirnya Musa tidak bisa mencapai rencana Tuhan dalam hidupnya. Rencana Tuhan, Musa diurapi Tuhan. Musa diberi otoritas oleh Tuhan. Musa dipakai Tuhan. Bawa umat Allah masuk tanah perjanjian. Ini sudah hampir sampai loh saudara. Ini sudah di depan pintu tanah perjanjian loh. Itu mengintai di bawah saja loh saudara. Ini daerah Gunung Nebo. Itu saudara di bawahnya itu sudah Yeriko. Yang pernah gue lihat saudara. Ini sudah ya sepanjang mata pandang sudah bisa saudara. Sudah hampir sampai. Tapi ngomong yang beda. Musa pun kehilangan. Bagi kita ini sangat penting sekali. Hamba Tuhan pun, pelayan Tuhan pun, kalau mengucapkan yang beda. Orang yang sudah dipilih, orang yang sudah diurapi, orang yang sudah dapat visi, orang yang dapat rema janji Tuhan, luar biasa. Kalau sampai kita mengucapkan yang beda dengan yang diucapkan Tuhan, kita itu enggak percaya, kita enggak menghormati Tuhan, maka Tuhan enggak bisa pakai kita mencapai rencananya. Saya rasa sederhana tapi penting sekali. Hari ini Tuhan sedang mengajak kita. Saya, saudara semua merenungkan perkataan pendek ini saja. Katakan yang dikatakan oleh Tuhan. Saya enggak tahu selama ini, tapi saya ajak setiap saudara koreksi masing-masing. Apapun yang saudara sedang hadapi, masalah studi saudara, masalah pekerjaan saudara, masalah jabatan saudara, masalah kelompok saya saudara, pelayanan saudara, masalah gereja kita, ya, masalah rumah tangga saudara, masalah kesehatan saudara, masalah apapun.
masalah pekerjaan Tuhan, masalah bangsa kita, katakan seperti yang dikatakan Tuhan. Saudara akan mengalami seperti Yosua dan Kaleb. Musa pun sempat salah, nggak bisa melanjutkan. Hanya dilanjutkan 2 orang yang mengatakan yang dikatakan Tuhan. Saya ulangi. Hanya yang dipakai Tuhan. Ya, Musa karena sempat salah di situ sudah hampir sampai loh saudara. Ini sudah di perbatasan. Gagal. Yosua dan Kaleb pegang terus. Mengatakan yang dikatakan Tuhan. Maka diangkatlah Yosua, Kaleb. Mimpin umat Allah masuk tanah perjanjian. Saya berdoa supaya saya bisa dipakai Tuhan seperti Yosua dan Kaleb. Saya doakan setiap saudara. Semua supaya bisa dipakai seperti Yosua dan Kaleb. Katakan yang dikatakan Tuhan. Saudara akan dipakai oleh Tuhan mencapai rencana Tuhan dalam hidupmu luar biasa. Saudara akan bisa dipakai Tuhan bawa keluargamu masuk rencana Tuhan yang luar biasa. Saudara bahkan akan bisa dipakai Tuhan bawa ya kelompok selmu, anggotamu, ya bawa jemaat, bawa bangsa kita yang tercinta Indonesia masuk rencana Tuhan yang luar biasa. Saat kita, saat saudara dan saya berani mengatakan yang dikatakan Tuhan. Sebab Tuhan itu pasti. Keadaan tidak pasti. Tapi Tuhan itu pasti. Tuhan turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan. Ya, pandemi termasuk krisis ekonomi itu sarana. Saudara, itu dibiarkan Tuhan karena Tuhan punya rencana sendiri. Dunia dalam gelap, bangsa kelam, tujuannya terang Tuhan akan datang supaya terang Tuhan itu lebih percaya. Supaya terang Tuhan itu lebih berguna. Dibutuhkan. Supaya terang Tuhan itu nyataan kemuliaan Tuhan. Berjalan yuk dalam tuntunan Tuhan. Dalam rema Tuhan. Dalam kuasa Tuhan. Sajak saudara, buka hati. Izinkan Tuhan terangi pikiran kita semuanya. Ayo bergandengan tangan. Saya percaya saudara akan dipakai. Seperti Yesaya 60. Mungkin saudara masih ingat ayat yang terakhir. Kalau saudara berani bangkit jadi terang. Katakan yang dikatakan Tuhan. Beritakan Injil kabar sukacita. Datangkan pengharapan keselamatan. Saudara yang paling kecil. Kalau saudara saat ini hanya kecil-kecilan. Modalmu kecil-kecilan. Pengetahuanmu kecil-kecilan. Kemampuanmu kecil-kecilan. Saudara dengar, pelayananmu kecil-kecilan. Saudara akan dipakai menjadi sangat besar. Sangat besar. Sangat besar. Sangat besar. Justru Tuhan munculkan pahlawannya. Saat ada krisis. Tuhan bangkitkan orang-orangnya dipakai luar biasa. Dan dikatakan yang paling lemah. Saudara mungkin gak berdaya saat ini. Malah gak berdaya sama sekali. No. Tapi Tuhan akan membuat kau jadi diurapi oleh Tuhan. Diberi kuasa. Diberi otoritas. Jadi sangat kuat. Penuh kemenangan. Dan ingat Tuhan berkata, aku Tuhan yang melakukan. Seperti Yosua dan Kaleb. Tuhan yang melakukan, bukan kita. Tuhan ahlinya membuat pembalikan. Tuhan ahlinya memunculkan orang-orang yang bisa dipakai. Tuhan ahlinya lakukan yang tidak mungkin jadi mungkin. Ya, saya berdoa, saya rindu kita semua saudara. Ya, dipilih oleh Tuhan, diberi pewahyuan oleh Tuhan, diterangi pikiran hati kita, dan terus dipakai oleh Tuhan. Saat ini percaya saya, gak ada yang bisa diandalkan kecuali Tuhan. Justru saat seperti ini Tuhan sedang menunjukkan pada dunia, Tuhan sedang menunjukkan pada manusia. Gak ada yang bisa diandalkan. Mau pakar, mau presiden, mau siapapun gak berdaya.
hanya Allah, hanya Tuhan. Maka dengarkan suaranya. Percayai suaranya. Akui perkataannya. Ucapkan. Berikan hidup kita dipakai oleh Tuhan. Dan kita akan lihat luar biasa. Ya, masalah saudara nggak usah takut. Begitu terang Tuhan datang dalam hidupmu, kegelapanmu dilenyapkan. Kesembuhan datang, sakitmu lenyap. Berkat datang, kekuranganmu lenyap. Utangmu selesai. Anugerah, kesatuan datang, masalah rumah tangga diselesaikan. Pengampunan datang, hukuman hilang. Keselamatan datang dari Tuhan. Bersihkan hati, saudara. Ya, percayalah pada Tuhan lebih dari apapun. Saat ini nih, itu sangat penting sekali. Ya, saya tidak perpanjangkan firman Tuhan. Sebentar lagi saya akan ajak saudara doa. Tapi saya ingin katakan pada saudara, ada yang penting bulan depan kita mau ulang tahun gereja. Tuhan juga mengatakan, memberikan tema itu perkataan Tuhan. Ya, revival, kebangunan di saat krisis. Jadi melalui ulang tahun Tuhan akan melakukan hal yang dahsyat, yang besar. Sekalipun dunia sedang krisis. Saya dorong saudara bisa ikut. Daftarkan saudara, free kok, enggak bayar. Siapkan waktunya tanggal 9 sampai 11 September. 9 sampai 11. Saudara ikuti. Ya, free. Ya, online saudara bisa di tempat saudara sendiri juga bisa. Di kota saudara bisa. Di negara saudara yang di luar negeri bisa. Saya percaya akan bawa kegerakan, kedahsyatan Tuhan dalam hidup. Saudara akan dipakai Tuhan. Luar biasa. Yang kedua jangan lupa panggilan. Ya, untuk membangun kembali Pondok Daud global. Termasuk saudara yang di luar pulau, di luar negeri, ya, tempat-tempat dimanapun. Saudara, daftarkan. Saya sudah berkata ulang-ulang hari, jam yang saudara bisa daftarkan. Jadi Pondok Daud ada 2. Karena 24 jam, saudara setiap hari, kapanpun saudara bisa gabung di situ. Sebagai peserta, saudara. Ya, jam berapapun, hari apapun bisa. Tapi ada juga saudara yang mau mempersembahkan komitmen waktu. Aku mau persembahkan waktuku, ikut melayani. Nah itu yang mau melayani itu didaftarkan. Saudara lihat di Pondok Daud sekarang sudah ada nama-nama mulai dicantum di situ. Saudara, biarpun ada di Amerika, biarpun ada di Rusia, nama saudara tetap ada di situ. Biarpun saudara ada di Serbia, ya nama saudara ada di situ. Kita tahu saatnya buat misbah di mana-mana. Ya, tahta Tuhan, Pondok Daud di mana. Maka Tuhan akan nyatakan hadiratnya di mana-mana. Tuhan hadir. Tuhan ya nyatakan hadiratnya. Terang Tuhan hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ini akan menggenapi janji Tuhan zaman bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Menutup bumi. Ya, saya tidak panjang, saya mau doa untuk setiap saudara. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu. Engkau yang berbicara lebih lagi. Tuhan, Engkau yang singkapkan. Hati yang keras selama ini Tuhan lembutkanlah pada saat ini. Kuasa-Mu tidak terbatas. Tuhan yang takut berilah keberanian, berilah iman yang daripada Tuhan. Yang gelisah berilah Tuhan sukacita ilahi. Tuhan berilah perlindungan Tuhan. Tuhan berilah pertolongan Tuhan. Tuhan berilah panggilan ilahi daripada Tuhan. Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu. Engkau yang menyingkapkannya. Jadikan ini pewahyuan. Jadikan ini pembukaan ilahi. Jadikan ini rema. Jadikan ini panggilan ilahi daripada Tuhan. Dipanggil untuk menerima terang. Dipanggil untuk diterangi Tuhan. Dipanggil untuk terima anugerah Tuhan. Dipanggil untuk pancarkan terang. Dipanggil untuk dipakai Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa satu persatu. Saat ini kuasa-Mu datang. Engkau yang menjamahnya. Hadirat-Mu turun atas setiap mereka semua. Hadirat-Mu menjamah. Tuhan, biarlah hati-Mu penuhi hati kami semua. Beri hati-Mu penuhi hati kami semua Tuhan. Beri perkataan-Mu penuhi perkataan kami semua. Kami percaya seperti yang Kau janjikan.
Kami berpikir seperti yang kau pikirkan. Kami berkata seperti yang kau katakan Tuhan. Kami bertindak, melakukan seperti yang kau kehendaki kami lakukan Tuhan. Tuhan urapi. Engkau yang melindungi, Engkau yang mengurapi, Engkau yang pakai hidup kami semuanya. Sekali lagi, semua doa Tuhan. Saat ini Engkau dengar, Engkau yang menjawab. Bangkitkan menjadi pemenang-pemenang. Bangkitkan Tuhan menjadi pahlawan-pahlawanmu Tuhan. Bangkitkan jadi alatmu Tuhan. Sehingga kami Tuhan diurapi. Pancarkan terang untuk sesama. Pancarkan terang untuk kota, desa kami. Pancarkan terang untuk bangsa kami Indonesia. Pancarkan terang untuk bangsa-bangsa. Hamba berdoa, kami tahu Tuhan, Engkau sedang panggil pahlawan. Engkau sedang bangkitkan pahlawan. Pakailah setiap kami, tidak ada satupun yang terlewatkan yang tidak berguna. Hari ini pengurapanmu khusus turun. Dalam nama Tuhan Yesus, dikuduskan, diurapi, diberkati, diampuni, diselamatkan, dipakai oleh Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu sudah doakan. Roh Kudus Kau berkarya dahsyat. Amin. Saya percaya saudara, Tuhan sedang berkarya luar biasa. Ya, jadi sekali lagi saya ajak tangkap firman Tuhan tadi. Bukan sekedar hanya pengetahuan khotbah. Tapi saya percaya Tuhan sedang bicara. Tangkaplah. Saudara akan dipakai Tuhan. Kalau Tuhan pakai saudara, enggak usah takutlah dengan kehidupan pribadi saudara. Saudara melampaui. Ya, untuk bisa jadi terang, saudara akan diterangi. Sekali hidupmu diterang, bukan gelap. Nanti terang itu akan terpancar. Untuk jadi berkat, saudara akan diberkati. Enggak usah takut. Untuk engkau dipakai, tubuhmu akan disembuhkan kalau sakit. Rusak, dibenahi oleh Tuhan. Sehingga bisa dipakai Tuhan. Ya, saudara bisa kirim kesaksian-kesaksian saudara. Seperti tadi, permohonan doa dan apapun. Ada nomor hotline yang bisa saudara ya ikuti. Bahkan jangan lupa ya saudara yang mulai bergabung, yang belum pernah ikut Tuhan Yesus, hubungi. Ya saudara supaya bisa diarahkan, didoakan, dibimbing. Saudara bisa bertumbuh saudara. Bergabunglah di gereja internet kita. Sehingga saudara terus akan dibimbing. Dan bertumbuh, saudara akan terus dituntun Tuhan, dipakai Tuhan. Ya, semuanya jangan lupa. Bangkit cari terang. Ya, jangan untuk kita. Kirim link. Ajak besok sore lebih banyak lagi yang bisa mengikuti. Juga untuk ibadah minggu. Saudara kita sudah buka ibadah minggu offline. Ya, makin hari makin banyak orang yang hadir. Ya, makin banyak yang melayani. Dan saya bisa rasakan hadirat Tuhan. Karya Tuhan itu luar biasa. Dan ini sudah waktunya untuk take off. Ini saatnya Tuhan akan bergerak luar biasa. Ya, yang saudara bisa datang di ibadah offline kita juga. Selain minggu ada ibadah online-nya. Saya doakan sungguh-sungguh saudara didapati Tuhan sebagai orang-orang yang bisa digunakan luar biasa. Ya, Tuhan berkati.